Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Iya, sehat semuanya. Sehat. Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Nah, sekarang siapa yang akan memimpin berdoa untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Ayo, siapa yang berani? Saya, Bu. Saya, Bu. Ayo, siapa? Mau Mbak Disna apa Mas Indra? Mbak Disna tadi. Oh ya, Mbak Disna silahkan. Saya ya, Bu. Teman-teman, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Disna. Nah, Sama-sama, Bu. sekarang siapa yang belum masuk ke Zoom ini? Ayo dicek teman-temannya. Ratna, Bu, tadi katanya sinyalnya sulit. Oh ya, nggak apa-apa ya, ditunggu nanti biar Mbak Ratna menyusul saja. Nah, tetapi untuk bukti kehadiran kalian, silakan kalian mengisi Google Form yang telah Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup ya anak-anak. Baik, Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu beri waktu 3 menit. Silahkan. Oke. Sudah belum anak-anak? Sudah, Saya Bu. sudah, Bu. Nah, baik. Ada yang belum? Sudah semuanya? Sudah. Sudah, Bu. Kalau begitu, Ibu mulai ya pembelajarannya. Nah, sekarang siapa yang tahu kita sekarang mau belajar tentang apa nih? Belum Belum tahu. tahu, Bu. Belum tahu ya, karena kita masuk ke materi baru. Jadi, kita hari ini mau belajar tentang dongeng, lalu pertukaran pada penjumlahan, dan irama lagu. Diharapkan nanti kalian dapat menganalisis informasi yang terdapat pada dongeng, menafsirkan pesan yang terkandung dalam dongeng, menyimpulkan cara membaca dongeng dengan baik dan benar. Kemudian kalian nanti juga akan membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang sesuai dengan kaidah dan membuat ringkasan dongeng. Selain itu, kalian juga nanti akan menganalisis konsep pertukaran pada penjumlahan, memerinci sifat pertukaran pada penjumlahan, memecahkan masalah yang berkaitan dengan pertukaran pada penjumlahan, kemudian menganalisis makna dari irama lagu, membandingkan berbagai jenis tempo lagu, menyanyikan lagu sesuai dengan irama, dan membaca not angkat lagu sederhana. Siap semuanya? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap ya, kita harus siap. Walaupun di era pandemi seperti ini, walaupun kita belajarnya melalui Zoom, kita harus semangat. Baik anak-anak, Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Nah, silakan dibaca itu. Itu dongeng apa itu? Kancil mencuri timun. Kancil mencuri timun. Nah, siapa yang sudah pernah membaca dongeng Kancil mencuri timun? Ayo. Saya dulu pernah, Bu. Saya Pernah? Bu. Pernah, Nah, Bu. Kalian itu membacanya dalam hati atau membaca dengan suara lantang? Saya Dalam hati, dibacakan Bu. ayah, Bu. Oh, dibacakan ayah. Berarti kalau Mas Indra tadi membacanya dalam hati, kemudian tadi yang dibacakan ayah siapa? Saya, Bu, Amalia. Nah, Mbak Amalia dibacakan oleh ayah. Berarti ayahnya membacakan dongeng dengan suara lantang ya, Mbak Ama? Iya, Bu. Nah, itu yang kita akan pelajari hari ini. Kita akan membaca
Dongeng dengan suara lantang tetapi dengan intonasi yang tepat dan ekspresi yang tepat. Nah, sekarang kalian simak terlebih dahulu cara Ibu membacakan dongeng dengan judul Pohon Apel yang Tulus. Oke, anak-anak? Baik, Bu. Nah, disimak terlebih dahulu ya, ceritanya juga dipahami. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Nah, waktu berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Bermainlah bersamaku. Lalu, seorang laki-laki itu menjawab, "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku?" Lalu pohon apel itu menjawab, "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu juga senang melihat temannya bahagia. Tetapi dia tidak pernah kembali sejak itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Kemudian pohon apel berkata, "Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa." Lalu laki-lakinya menjawab, "Tidak apa-apa. Aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat." Lalu laki-laki itu menjawab kembali, "Iya, saya butuh tempat untuk beristirahat." Dan si pohon apel menjawab, "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah." Lalu laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Lalu pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, anak-anak sudah selesai nih dongengnya. Bagus atau tidak dongengnya? Bagus, Bu. Bagus, Bu. Paham semua isi cerita dari dongeng tersebut? Paham. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan nih. Silakan kalian jawab. Nah, pertanyaan yang pertama. Siapa teman pohon apel tadi? Ayo, siapa yang ingat? Halo? Apa, Bu, tidak terdengar? Siapa teman pohon apel tadi? Ada yang ingat? Pohon apel, Bu. Pohon apel. Temannya pohon apel tadi? Saya lupa, Bu. Temannya pohon apel tadi adalah seorang laki-laki. Seorang anak laki-laki. Iya, kemudian apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Pohon apel Senang. merasa senang. Iya, Merasa benar senang, Bu. sekali. Pohon apel merasa senang saat bermain dengan temannya karena ia merasa tidak kesepian. Lalu, apa kebaikan yang diberikan oleh pohon apel? Ada yang ingat? Pohon apel memberikan batang pohon, Bu. Batang pohonnya pada anak laki-laki. Iya, betul sekali. Tadi
pohon apelnya itu memberikan batang pohonnya untuk dibuat apa tadi? Dibuat apa? Pakai tempat bersandar. Dibuat tempat bersandar, Bu. Iya, dibuat tempat bersandar. Tapi sebelumnya ketika pohon apelnya itu masih besar, batangnya masih banyak, itu batangnya diberikan kepada seorang anak laki-laki untuk membuat rumah. Membuat rumah. Iya, betul sekali. Nah, mengapa pohon apel itu merasa kesepian dan sedih? Ada yang ingat? Anu, Ayo, Bu, tadi pohon apelnya kenapa kesepian dan sedih? karena temannya setelah diberikan batang itu tidak pernah bermain bersama lagi. Iya, betul sekali. Si anak laki-laki itu melupakan jasa dari pohon apel tadi, padahal sudah diberikan batang pohon untuk membuat rumah, tetapi malah setelah diberikan batang pohon untuk membuat rumah, malah tidak pernah bermain lagi. Kemudian kembali lagi tadi ketika sudah tua. Nah, di akhir cerita tadi, mengapa pohon apel menangis? Karena bahagia, Bu, bisa bersama temannya lagi. Betul sekali, Mbak Nabila. Tadi pohon apel itu menangis bahagia karena ia bisa bermain lagi dengan temannya. Karena sudah lama tidak bertemu. Nah, sekarang siapa yang tahu pesan apa yang dapat diambil dari dongeng pohon apel yang tulus? Saya, Bu, Ya, Mas Indra, silahkan. kita itu tidak boleh melupakan kebaikan orang lain, Bu. Ya, selain itu apa lagi? Harus setia kawan, Bu. Betul sekali, kita harus tidak boleh melupakan jasa orang yang telah membantu kita, dan kita juga harus setia kawan walaupun itu jauh, walaupun itu kita jarang bertemu, kita juga harus tetap berkomunikasi dengan teman kita. Nah, sekarang ada yang ingat tidak tadi cara ibu membaca dongeng dengan lantang itu caranya bagaimana? Ada yang tahu? Caranya dibaca dengan keras, Bu. Iya, dibaca dengan keras. Tadi intonasinya bagaimana? Intonasinya jelas. Iya. Tidak terlalu cepat. Ya, betul sekali. Nah, sekarang Ibu jelaskan terlebih dahulu ya caranya membaca dongeng dengan lantang. Kalian sudah pernah membaca dongeng dengan lantang kan? Pernah, Bu. Pernah. Nah, sekarang Ibu kasih tahu caranya supaya membaca dongeng dengan lantang tapi dengan baik dan benar. Nah, jadi lafalnya itu mengucap katanya dengan tepat anak-anak, dan mengucap frasa atau kelompok kata itu dengan tepat. Lalu intonasinya ada intonasi datar, intonasi menurun, intonasi naik, itu tergantung kalimatnya itu bagaimana. Lalu ekspresinya juga harus penuh dengan perasaan. Ketika ceritanya itu menceritakan tentang kesedihan, ekspresinya juga harus sedih. Ketika ceritanya itu menceritakan tentang kebahagiaan, ya ekspresinya juga harus bahagia. Lalu tanda bacanya, ketika tanda baca koma itu kita harus membacanya berhenti sebentar. Kemudian kalau ada tanda baca titik, kita harus berhenti membaca. Lalu suaranya juga harus lantang dan jelas. Nah, sekarang siapa yang berani membacakan pohon apel yang tulus tapi dengan kaidah yang sudah Ibu jelaskan tadi? Ada yang berani? Saya, Bu. Ya, Mbak Vicky. Ibu kembalikan yang tadi ya. Nah, sekarang silahkan dibaca. Nah, silahkan Mbak Vicky.
Apakah suara saya terdengar ya, Bu? Terdengar, Mbak Vicky? Baik, Bu. Saya mulai. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Pohon apel berkata, "Ayo bermainlah bersamaku." Anak laki-laki berkata, aku tak mau tak punya waktu bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku?" Pohon apel berkata, "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi, dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Pohon apel berkata, "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa." Laki-laki itu juga berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat." Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi, dan laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Pohon apel berkata, "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan beristirahatlah." Laki-laki itu pun duduk dan bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Baik, bagus sekali ya Mbak Selesai. Vicky. Nah, tadi cerita yang telah dibacakan oleh Mbak Vicky tadi sudah bagus, tapi masih ada kata-kata yang sedikit kesleo ya Mbak Vicky ya. Tapi nggak apa-apa, kita beri Iya, tepuk Bu. tangan untuk Mbak Vicky. Terima kasih Mbak Vicky telah berani membaca dongeng dengan tepat. Iya, Bu. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada gambar apa anak-anak? Ada gambar dua anak yang mengumpulkan daun, Bu. Iya, betul sekali. Nah, dua anak itu adalah Angga dan Rinda. Jadi, ketika Angga dan Rinda sedang bermain, Angga dan Rinda mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering yang berguguran. Mereka mengumpulkan daun-daun kering itu untuk belajar. Mereka meletakkan pada dua kotak yang berbeda. Nah, jadi pada kotak yang pertama itu diisi dengan 35 helai daun kering. Dan pada kotak kedua diisi dengan 15 daun kering. Ketika dihitung, keduanya berjumlah 50, karena 35 ditambah 15 adalah 50. Nah, sudah paham ya anak-anak? 35 ditambah 15, 50? Semuanya sudah bisa kan? Sudah bisa, Bu. Sudah, Bu. Nah, akan tapi mereka ingin mengubah posisi kedua kotak tersebut. Ini kan tadinya yang kotak 1 berada di sebelah kiri dan kotak 2 di sebelah kanan. Nah, sekarang mereka ubah menjadi kotak 1 yang berisi 15 itu yang di kiri, dan kotak yang satunya lagi yang berisi 35 helai daun itu berada di kanan. Nah, ketika dihitung, itu ternyata hasilnya tetap sama, anak-anak. 15 ditambah 35 hasilnya juga 50. Jadi 35 ditambah 15 dengan 15 ditambah 35 itu sama atau tidak?
Sama, Bu. Sama, walaupun ditukar posisinya itu tetap hasilnya sama ya anak-anak. Nah, jadi pertukaran tadi itu berlaku pada seluruh penjumlahan, walaupun posisinya itu ditukar, selama itu masih sebelum sama dengan, itu jawabannya pasti akan sama. Nah, sekarang lihat contoh lain. Nah, sekarang kita lihat contoh. 20 ditambah 25 berapa anak-anak? 45. 45. Nah, sekarang kita tukar posisinya. 25-nya yang ada di depan, 20-nya ada yang ada di belakang. Jadi 25 ditambah 20 hasilnya berapa? 45 juga ya, berarti sama. Kalian sudah paham ya berarti konsep pertukaran itu bagaimana? Sudah paham, Bu. Baik. Nah, sekarang Ibu punya video ini. Silakan kalian simak ya. Ibu punya 2 video, disimak dua-duanya. Suaranya terdengar atau tidak ya? Di tempat saya belum terdengar, Bu. Sekarang? Terdengar atau tidak? Tidak, Bu. Oh. Sebentar ya, anak-anak. Mungkin sudah Bu. Sekarang sudah? Dengar. Ya, sekarang diperhatikan ya videonya ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Lihat kebunku. Nah, itu video yang pertama ya. Lalu sekarang lihat video yang kedua. Kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah, sekarang sudah tahu ya? Sudah mendengarkan semua kan? Kedua video tadi? Sudah. Nah, sekarang siapa yang tahu perbedaan antara video yang pertama dengan video yang kedua? Tadi videonya itu nyanyi lagu apa tuh anak-anak? Lihat kebunku. Lihat kebunku. Yang pertama, lihat kebunku. Yang kedua juga lihat kebunku. Nah, tetapi ada perbedaannya atau tidak? Ada Bu. Ada. Siapa yang tahu? Yang pertama lebih cepat Bu nyanyinya. Iya, betul sekali. Kemudian yang kedua? Yang kedua lebih lambat dari yang pertama. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Amalia. Nah, betul sekali ya anak-anak. Jadi, tadi pada video yang pertama itu lagunya itu dinyanyikan secara cepat. Dan video yang kedua itu dinyanyikannya secara lambat. Nah, cepat lambat dari seseorang bernyanyi itu dinamakan tempo. Jadi, tempo dalam musik adalah ukuran kecepatan dalam lagu. Secara umum,
tempo dalam lagu itu dibedakan menjadi 3. Ada yang cepat, sedang, dan lambat. Nah, pada tempo-tempo itu tuh memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Seperti misalnya, jika temponya itu lambat, itu pasti ya bersifat syahdu dan sedih. Lalu ketika lagu itu dinyanyikan dengan tempo sedang, maka sifatnya itu gembira dan megah. Kemudian ketika lagu itu dinyanyikan dengan tempo cepat, biasanya dengan memberikan kesan semangat. Sudah paham semuanya? Sudah, Paham, Bu. Bu. Nah, baik. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, nanti di dalam kelompok itu kalian berdiskusi mengenai pemecahan masalah terkait dengan konsep pertukaran tadi. Jadi nanti disediakan beberapa soal cerita, tetapi kalian menyelesaikannya itu menggunakan konsep pertukaran. Lalu yang kedua, tugasnya kalian nanti mencari not angka dari lagu Lihat Kebunku di internet. Nah, Ibu akan bagi menjadi ke breakout room ya. Baik, Bu. Silakan kalian masuk ke breakout room-nya. Bu. Halo kelompok 1. Halo, Bu. Ada yang kesulitan atau tidak? Tidak, Bu. Ini sedang berdiskusi. Pemecahan masalahnya bisa menggunakan konsep pertukaran ya? Iya, Bu, Iya, bisa. Bu. Baik, nanti kalau sudah selesai boleh kembali ke main room. Iya, Bu. Ibu ke kelompok 2 terlebih dahulu ya. Baik, Bu Baik, Guru. Bu. Halo kelompok 2. Iya, Bu. Ada yang kesulitan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah menemukan semuanya, not angkanya? Sudah. Sudah. Baik. Nanti kalau sudah selesai kembali ke main room ya. Nanti kalau ada Baik, kesulitan boleh ke main room tanya dengan Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu tunggu di main room ya. Oke, Baik, Bu. Bu. Halo anak-anak, sudah selesai semuanya? Halo, apakah suara Ibu terdengar? Sudah. Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah, Bu. Oh iya, kelompok 1 sudah, kelompok 2? Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah. Baik. Nah, sekarang kelompok mana yang akan membacakan hasil diskusinya terkait dengan pemecahan masalah pertukaran pada penjumlahan tadi? Perwakilan saja. Saya, Bu. Baik, Amalia silakan. Soal cerita nomor 1. Penjumlahannya
315 ditambah 465 sama dengan 780. Nah, pertukarannya 465 ditambah 315 juga sama dengan 780. Jadi jumlah buah tomat seluruhnya ada 780 buah tomat, Bu. Baik, yang nomor 2. Nah, untuk soal cerita nomor 2, penjumlahannya 520 ditambah 430 sama dengan 950. Pertukarannya 430 ditambah 520 hasilnya juga sama, yaitu 950. Jadi rambutan yang dipetik Pak Bayu itu berjumlah 950 buah. Baik, betul sekali ya. Ini Mbak Ama dari kelompok berapa? Dari kelompok 1, Bu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kemudian yang kedua, tadi kalian sudah membaca not angka ya anak-anak dari lagu Lihat Kebunku. Nah, sekarang siapa yang berani menyanyikan lagu Lihat Kebunku? Ayo. Tidak ada yang berani? Saya. Ya, silakan Mbak Belina. Dengarkan ya anak-anak. Baik, Bu. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Belina. Mbak Belina dari kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, karena waktunya sudah mepet ya anak-anak, sekarang Ibu akhiri saja ya. Nah, tadi kita sudah belajar apa saja? Ayo disimpulkan dulu. Not Tadi angka, apa? Bu. Not angka. Terus, yang matematika tadi? Pertukaran Pertukaran pada penjumlahan. Kemudian yang pertama tadi, pohon apel yang tulus apa? bercerita dengan suara yang keras, Bu. Iya, betul sekali. Nah, nanti anak-anak Ibu berikan tugas untuk membuat ringkasan dari dongeng pohon apel yang tulus tadi, kemudian dituliskan pada LKPD yang telah Ibu bagikan tadi malam ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Sampai sini ada yang masih belum paham? Masih ada yang ingin ditanyakan? Dari saya belum, Bu. Belum semuanya. Ya sudah, nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan boleh WhatsApp ke Ibu ya. Ya, Bu. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi tadi? Apakah senang atau malah sedih? Saya senang sekali. Senang. Ada yang sedih tidak? Ayo. Senang semuanya ya? Senang, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu juga akan kirimkan soal evaluasi, nanti boleh dikerjakan sampai nanti malam jam 9. Linknya Ibu kirim di WhatsApp grup ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, nah sekarang siapa yang mau memimpin berdoa untuk menutup pembelajaran? Saya, Bu. Baik, Amalia silahkan. Untuk menutup pelajaran hari ini, teman-teman marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Amalia. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian saja dari Ibu. Apabila ada kelebihan dan kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak.